Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Mursalina. Kali ini saya akan presentasikan tentang Epos Mahabharata, bab 31 dan juga 32. Bab 31 yaitu berjudul Hidup dalam Penyamaran. Nah, sebelum kita masuk dalam bab 31 ini, saya akan menjelaskan sedikit asal-usul kenapa Pandawa bisa terasingkan di dalam hutan, yaitu di dalam bab 31 itu. Mengapa bisa mereka akhirnya hidup dalam penyamaran itu. Oke, langsung aja. Ceritanya adalah ketika Duryodhana dia merasa iri terhadap Yudhistira, yang mana saat itu kota Indraprastha kedudukannya ada di tangannya Yudhistira. Lalu Duryodhana berpikir, bagaimana aku bisa mendapatkan semua kekayaan yang Yudhistira punya. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar bisa mendapatkan itu semua. Dan tiba-tiba saja saat ia sedang memikirkan itu semua, Sangkuni, pamannya Duryodhana datang. Bagaimana kalau kamu ajak Yudhistira ini bermain dadu, bukannya dia hobi bermain dadu gitu kan. Terus habis itu Duryodhana berkata lagi, aku ini tidak jago bermain dadu. Lalu Sangkuni menjawab, kamu akan bermain dadu atas namaku. Akhirnya Duryodhana setuju dengan idenya Sangkuni ini. Akhirnya datanglah Duryodhana bersama Sangkuni ke hadapannya Yudhistira. Setelah itu mereka menawari Yudhistira, mau nggak kamu bermain dadu? Mungkin Yudhistira di situ berpikir panjang. Duryodhana ini adalah orang yang licik. Kalau misalnya dia bermain dadu, kedepannya akan seperti apa gitu? Rencana apa yang mereka sudah rencanakan gitu. Lalu Sangkuni, mungkin di sini Sangkuni tangan kanannya Duryodhana, jadi ia meyakinkan si Yudhistira bahwasannya kamu kalah pun kekayaan ini semuanya ada di tangan saudaramu, jadi kamu gak usah khawatir gitu loh. Mungkin nanti kalau misalnya kamu kehilangan semua, ya kamu tidak akan kehilangan semuanya, karena mungkin saudaramu ini akan membagi dua harta kekayaannya dari kekalahan bermain dadu itu. Nah, mungkin dari situ Yudhistira berpikir, mungkin iya juga ya. Akhirnya Yudhistira menerima tawaran itu. Oke, secara singkat, Duryodhana dan juga Yudhistira bermain dadu. Tetapi Duryodhana ini bermain dadu atas nama Sangkuni. Jadi mungkin itulah yang membuat si Yudhistira kalah mulu terhadap si Duryodhana. Padahal Duryodhana itu tidak mahir dalam bermain dadu. Akhirnya kekalahan yang pertama sudah terjadi di pihaknya Yudhistira, yaitu Yudhistira menyerahkan semua hartanya. Yang kedua, ternyata Yudhistira kalah lagi. Akhirnya Yudhistira menyerahkan hartanya lagi. Yang ketiga, Yudhistira kalah lagi. Akhirnya ia menyerahkan hartanya. Yang keempat, Yudhistira kalah lagi. Akhirnya ia menyerahkan dirinya. Yang kelima, Yudhistira kalah lagi. Akhirnya ia memberikan istrinya, yaitu Dewi Kunti, kepada Duryodhana, dan seterusnya ia kalah terus yang mengakibatkan dia akhirnya kehilangan semua miliknya, termasuk adik-adiknya, istri-istrinya, hartanya, prajuritnya, semuanya ia kehilangan. Akhirnya dari situ Duryodhana akhirnya mengasingkan mereka ke dalam hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan dadu ini. Nah, masuklah kita ke dalam bab 31, yaitu hidup dalam pengasingan. Oke, kali ini saya sudah menjelaskan kenapa Yudhistira akhirnya hidup di dalam hutan selama 13 tahun. Ya karena ia kalah bermain dadu bersama Duryodhana. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bab 31. Yang saya dapat adalah nilai pendidikan atau nilai moralnya atau nilai-nilainya dalam bab 31 itu ada apa aja sih gitu. Oke, setelah tadi sudah saya lanjutkan mengenai mengapa mereka hidup dalam penyamaran dalam bab 31 ini, sekarang saya akan mempresentasikan nilai-nilai apa saja yang saya dapatkan dari Epos Mahabharata ini dalam bab 31 dan juga bab 32. Yang pertama adalah, nanti akan tayang di sini. Untuk PPT-nya nanti saya akan share di sebelah sini. Dan sekarang saya akan bacakan di laptop, yaitu
yaitu keluarlah dari zona nyaman, maka kamu akan menemukan kebahagiaan yang tersembunyi. Dalam kutipan berikut, resi daumnya menghibur, berpisah memang berat, bahaya dan malapetaka akan bertambah banyak dan bertambah besar, tetapi engkau, orang yang bijaksana dan terlatih, tak dapat digoyahkan atau digertak musuh, menyamarlah. Jadi si resi daumnya ini menyarankan untuk bagaimana kalau misalnya kalian menyamar aja nih. Akhirnya dengan persetujuan semua Pandawa, akhirnya mereka menyamar, yaitu di negeri Matsya. Negeri Matsya ini kedudukannya dipimpin oleh Raja Wirata. Tetapi mungkin Raja Wirata jarang sekali berlalu lalang di negeri itu. Yang sering adalah Raja Kicaka, sampai rakyat-rakyat di situ mengira bahwa Raja Matsya negeri Matsya itu rajanya adalah si Kicaka ini. Nah, nanti kita akan bahas banyak sekali mengenai si Raja Kicaka ini, oke? Dalam kutipan yang tadi saya jelaskan, keluarlah dari zona nyaman, maka kamu akan menemukan kebahagiaan yang tersembunyi. Dalam gambarannya adalah ketika seseorang sudah mempunyai kenyamanan dalam pekerjaannya, mungkin dalam tempat, dalam pendapatan atau salary-nya, dia merasa sudah cukup dan lingkungannya pun cukup baik. Tetapi ada satu hal pencapaian yang orang ini ngerasa belum dia dapatkan gitu. Nah, mau nggak mau orang ini harus keluar dari zona nyaman itu. Apa yang harus dilakukan adalah mungkin cara lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan adalah mungkin seseorang ini sudah bekerja tetapi dia belum punya rumah. Nah, itu keinginan dia adalah mempunyai rumah. Nah, apabila dia menginginkan suatu rumah itu, ya dia harus bekerja lebih giat lagi. Dia harus keluar dari zona nyamannya dia itu, yaitu lingkungan yang tadi saya sudah sebutkan, lingkungan mungkin yang baik, tempat yang baik, dan mungkin salary-nya sudah dia merasa cukup. Ya dia harus keluar dari itu semua agar dia bisa cepat mendapatkan apa yang dia mau, yaitu mungkin untuk mendapatkan rumah yang dia inginkan, ya dia harus bekerja tambahan, mungkin freelance atau sebagainya, atau hobi yang menurut dia bisa menghasilkan duit. Nah itu dia harus keluar dari zona nyaman itu agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kebahagiaan itu ada tersembunyi kalau kita ingin berusaha, seperti itu. Lanjut untuk kutipan yang saya dapatkan yang kedua adalah tidaklah kamu memandang rendah seseorang hanya karena pekerjaannya. Dalam kutipan berikut, Sairandri berkata, mengapa Panglima yang bangsawan menghiraukan aku, pelayan keturunan kasta terendah? Janganlah Panglima menempuh jalan yang salah. Mengapa Panglima menghendaki perempuan yang sudah kami seperti aku? Suamiku raksasa, ia pasti tahu kalau istrinya diganggu orang, dan ia pasti akan membunuh pengganggu istrinya. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi Pandawa ini, si Yudhistira, Bima, Arjuna, Sahadewa, Draupadi, mereka akhirnya menyamar di negeri Matsya ini. Masing-masing dari mereka mempunyai penyamarannya sendiri, yaitu mungkin masing-masing dari mereka mempunyai penyamaran, yaitu Yudhistira menjadi pelayan pribadinya Raja Wirata, Bima menjadi juru masak istana, Arjuna menjadi pelayan dan guru tari, Sahadewa menjadi tukang kuda dan gembala sapi, dan Draupadi menjadi Sairandri. Sairandri ini adalah pelayan si Wirata ini sebagai seorang perempuan gitu. Nah, dalam kutipan tadi saya sudah bacakan adalah tidaklah kamu memandang rendah seseorang hanya karena pekerjaannya. Jadi diceritakan bahwa si Draupadi ini yang menyamar jadi Sairandri, dia digoda oleh si Kicaka ini. Kicaka ini termaksud orang yang genit, karena mungkin karena si Kicaka ini mempunyai kekuasaan, jadi dia merasa kayak gue ini punya kekuasaan gitu, jadi gue berhak dong atas apa yang gue lakuin. Nah, lo semua jangan pada ikut campur dengan urusan gue gitu. Jadi semua orang di situ pun takut sama si Kicaka ini. Kicaka ini kalau udah punya kemauan ya harus diturutin gitu. Nah, dalam cerita di sini adalah si Sairandri ini berbicara kepada Kicaka bahwasannya dia ini sudah punya suami, jangan kamu menggoda aku gitu, suami aku itu raksasa, apakah kamu tidak takut? Nah, si Kicaka nih sudah dibilangin seperti itu oleh Sairandri, tapi dia menghiraukan si Sairandri. Nah, dalam kutipan yang saya dapat adalah janganlah kamu memandang rendah seseorang hanya karena pekerjaannya. Nah, jadi gambarannya adalah ketika mungkin kita ada di posisi tertinggi dalam perusahaan, orang lain ada berada di posisi terendah dalam perusahaan. Nah, kita jangan pernah memandang rendah deh, karena
2 atau 3 tahun ke depan kita tidak akan tahu gitu loh, orang itu akan seperti apa, kita pun akan seperti apa gitu loh. Jadi mungkin di mata pekerjaan kita berbeda, tetapi di mata manusia kita pun sama gitu, nggak ada bedanya. Oke, lanjut untuk yang ketiga, orang yang mempunyai kekuasaan patut disalahkan juga apabila melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam kutipan berikut, banyak yang melihat kejadian itu, tapi tidak seorang pun berani berbuat sesuatu karena Kicaka adalah Maspati negara Matsya. Tidak seorang pun memikirkan peristiwa itu sebagai kejadian serius. Nah, jadi diceritakan bahwasannya mungkin tadi Kicaka itu yang sudah saya ceritakan sebelumnya, dia terobsesi dengan si Sairandri ini. Nah, dia itu semacam melecehkan si Sairandri di depan orang banyak, tapi mungkin orang banyak ini menghiraukan si Kicaka karena ya Kicaka mempunyai kekuasaan gitu. Maksud saya adalah kenapa gitu loh, orang-orang tuh menghiraukan padahal itu bukan hal yang benar gitu. Mungkin di situ konteksnya mereka takut kepada Kicaka ya, bukan tidak peduli gitu. Mereka takut karena Kicaka adalah orang yang punya kekuasaan. Jadi maksudnya kalau misalnya emang ada yang salah ya dibantu gitu, jangan hanya didiamkan saja gitu. Nah, gambarannya adalah ketika Menteri Sosial Julian Batubara, dia mengkorupsi banyak sekali dana bansos dari setiap masyarakatnya. Nah, itu ya dia harus dikenakan sanksi karena ya dia salah gitu loh. Walaupun memang dia mempunyai kekuasaan itu sebagai Menteri Sosial, ya dia tetap patut disalahkan gitu karena ya konteksnya dia salah gitu. Dan mungkin di mata seseorang yang dikorupsi itu adalah duit sedikit, tapi jika dikumpulkan itu akan menjadi duit yang sangat-sangat banyak sekali gitu. Oke, lanjut. Kutipan yang saya dapatkan selanjutnya adalah seorang pemimpin harus merelakan beberapa kepunyaannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam kutipan berikut, Yudhistira berkata, demi kepentingan kita, aku relakan diriku menjadi pelayan Ratu Sudesa. Semua tugas pelayanku jalani dengan ikhlas. Aku sudah relakan diriku menyiapkan segala sesuatu untuk raja dan Ratu Sudesa. Tapi aku tak sudi melayani manusia bejat itu. Ceritakan sedikit. Jadi mungkin Kicaka ini yang tadi saya ceritakan sebelumnya sangat-sangat terobsesi sekali dengan si Sairandri, dan dia mengajak si Sairandri ini ke suatu tempat, mungkin nantinya akan berhubungan lebih intim lagi. Nah, dalam pertemuan itu ternyata si Sairandri ini mengadu kepada si Yudhistira bahwasannya dia sudah dihina lah oleh Kicaka ini. Akhirnya Yudhistira bertindak dan berkata seperti ini. Akhirnya dalam cerita secara singkatnya mungkin diutuslah si Bima untuk merencanakan sesuatu untuk membunuh si Kicaka ini. Akhirnya bertemulah mereka, si Kicaka dengan Sairandri di tempat sanggar menari putri. Saat sanggar itu sudah kosong, mereka bertemu dan ternyata yang bertemu bukan Sairandri tapi adalah si Bima, dan disitulah Bima membunuh si Kicaka ini. Nah, dalam nilai yang saya dapat adalah seorang pemimpin harus merelakan beberapa kepunyaannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi si Yudhistira ini mungkin di sini adalah seorang pemimpin. Nah, dia harus merelakan beberapa kepunyaannya gitu loh. Dia harus merelakan mungkin nantinya dia akan terbongkar penyamarannya. Nah, dia harus merelakan itu karena karena ya dia ngerasa semua yang terjadi di dalam penyamaran itu adalah tanggung jawab dia gitu loh. Nah, gambarannya adalah ketika Presiden Sri Lanka pada saat itu mungkin mengalami krisis moneter yang bernama Gotabaya Rajapaksa. Nah, dia saya mengambil sedikit, maksud saya adalah seorang pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya, bukan saat mengalami krisis moneter itu dia malah pergi gitu. Nah, itu jangan sampai kejadian karena akan bukan malah mendamaikan suasana, nantinya akan nantinya akan lebih keruh suasananya gitu. Jadi jangan pernah deh seorang pemimpin melepas tanggung jawabnya gitu. Ya contohnya si Raja Sri Lanka ini, Gotabaya Rajapaksa gitu. Mana yang saat terjadi krisis moneter dia lari ke negara Singapura yang mengakibatkan istananya diacak-acak oleh rakyatnya sendiri gitu. Oke, selanjutnya adalah
yang saya dapatkan nilai moralnya adalah tahanlah kebiasaan-kebiasaan yang akan menghancurkan diri sendiri. Dalam kutipan berikut, mendengar perintah itu, Walala segera bersiap hendak mencabut sebatang pohon besar untuk dijadikan senjata. Begitulah memang kebiasaan Bima jika bertempur, tapi Kangka melarangnya, jangan berbuat demikian. Ingat, kau jangan berteriak-teriak dalam pertempuran ini. Penyamaranmu akan terbongkar jika orang mengenalimu dari kebiasaan-kebiasaanmu. Bertempurlah sebagai orang biasa, sebagai prajurit biasa yang naik kereta dan bersenjata panah dan tombak gitu. Saya ceritakan sedikit adalah Kicaka adalah raja yang tangguh, tidak terkalahkan oleh siapapun kecuali dia terkalahkan oleh Pandawa. Nah, dalam hal ini Kicaka ternyata mati terbunuh kan. Nah, si gengnya Duryodhana dan kawan-kawan ini mendengar bahwa raja di negeri Matsya ini ada yang meninggal nih, terbunuh. Terus habis itu dia merasa perasaan saya Raja Kicaka ini tidak ada yang bisa mengalahkan gitu. Nah, dia berpikir si Duryodhana dan kawan-kawan ini, ternyata apa mungkin yang bunuh si Kicaka ini adalah seorang Pandawa yang kabur dari pengasingannya ini. Sebelumnya memang si Duryodhana ini setelah mereka pergi penyamaran, si Duryodhana dan kawan-kawan ini mencari Pandawa ini. Ternyata memang mereka sudah pergi, sudah tidak ada di dalam hutan ini. Dan ternyata setelah mereka mendengar bahwa Kicaka mati terbunuh, mereka mengeluarkan mereka berpikir bahwasannya siapa lagi kalau bukan Pandawa yang bisa mengalahkan si Kicaka ini gitu. Akhirnya mereka berpikir untuk menyerang si Duryodhana dan kawan-kawan menyerang negeri Matsya ini gitu. Dan akhirnya setelah mereka berperang, orang-orang yang menyamar ini, Pandawa yang menyamar ini, mereka ikut berperang juga dong. Mereka nggak akan diam karena untuk apa diam gitu, mereka nggak akan diam gitu. Akhirnya mereka bertempur. Nah, dalam kutipan yang tadi saya bacakan adalah kebiasaan si Bima ketika bertempur adalah dia mencabut sebatang pohon besar untuk dijadikan senjata. Nah, Walala ini berkata, kamu jangan seperti itu. Apabila kamu melakukan perang dengan cara seperti itu, nantinya penyamaran kamu akan terbongkar. Karena yang saya lihat adalah ketika kamu berperang, kamu menggunakan sebatang pohon besar dan orang lain pun melihat kamu seperti itu. Nah, janganlah kamu berbuat seperti itu. Jika kamu berbuat seperti itu, nanti penyamaranmu akan terbongkar. Nah, gambarannya adalah ketika mungkin saya sendiri dulu adalah seorang pesantren. Nah, dari rumah mungkin kebiasaan saya adalah setelah makan mencuci piring, setelah makan tidak mencuci piring, langsung ditaruh saja. Dan saat saya merasa baju saya kotor, lalu kebiasaan saya adalah langsung diletakkan saja di mesin cuci, tidak saya cuci. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu saat saya pesantren adalah ya saya harus melakukan sendiri gitu. Tidak mungkin saya menyuruh orang lain gitu, karena kebiasaan-kebiasaan jelek saya itu nantinya akan menghancurkan diri saya sendiri apabila saya terus-menerus seperti itu gitu. Nah, gambarannya adalah ketika saya berada di tempat lain, nah kebiasaan-kebiasaan jelek itu jangan dibawa. Nah, tapi yang saya bilang adalah saya, bukan si Bima ini. Bima ini dalam bersenjata ini bukan kebiasaan jelek gitu, tapi gambaran adalah saya gitu. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nantinya akan menghancurkan, ya jangan dilakukan gitu. Karena secara nggak langsung kalau misalnya terus-menerus seperti itu, tidak akan ada yang berteman gitu. Nah, kita harus mandiri kalau dalam suatu tempat yang memang menurut kita asing gitu. Oke, yang ketujuh adalah pembelajaran berharga adalah ketika seseorang sudah mencoba hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Dalam kutipan berikut, aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut, engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan Kaurawa. Biarpun di pihak Kaurawa ada Bhisma, Drona, Duryodhana, dan Aswatthama, kita harus sebut kembali ternak dan harta yang mereka rampas, dan engkau akan menjadi masyhur. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna meyakinkan Uttaran. Oke, yang tadi saya jelaskan adalah si Duryodhana dan kawan-kawan menyerang negeri Matsya. Saat mereka menyerang negeri itu, negeri Matsya di sebelah utara dipimpin oleh Raja Uttaran. Tapi Raja Uttaran
mungkin dia mempunyai nyali yang cukup kecil. Nah, di sini Arjuna meyakinkan kepada Uttaran bahwasannya kamu ini bisa, kamu harus bisa merebut kembali harta yang sudah direbut oleh Duryodhana gitu. Terus akhirnya setelah dia disemangati oleh Arjuna, terus semangatnya si Uttaran ini dia menggebu-gebu gitu bahwasannya setelah Arjuna menyatakan bahwasannya saya ini Pandawa gitu, ternyata Uttaran ini akhirnya semangat lagi untuk bisa melawan si Duryodhana dan kawan-kawan karena dia merasa ada backingan nih, jadinya dia merasa yakin lah atas dirinya gitu. Pelajaran berharga adalah ketika seorang sudah mencoba hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, adalah mungkin ketika kita membuat usaha yang tadinya kita bilang adalah itu adalah usaha main-main, tapi setelah mungkin dari yang kita anggap main-main itu ternyata berkembang besar gitu loh. Nah, pembelajaran berharga yang kita dapat adalah saat kita maaf tadi baterainya lowbat. Jadi ketika mungkin saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, mungkin kayak tadi usaha yang tidak kita duga. Nah, pembelajaran berharga itu datang dari situ gitu. Jadi yang kita bilang itu adalah hal yang main-main, itu bisa loh berkembang menjadi besar gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman di sini jika ada kritik dan saran bisa langsung bisa langsung komen di bawah. Oke, terima kasih.
Jadi dia merasa kayak